Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Selamat ya, sebelumnya Ibu sampaikan kepada kalian sudah menjadi siswa SMP Negeri 1 Karanganom, sekolah yang kalian impikan ya, insya Allah. Selamat. Mulai sekarang ya, kalian harus semangat ya, belajar untuk bisa menjadi siswa yang baik, untuk menjadi anak yang soleh-solehah ya. Nah, baik anak-anak, pada hari ini ya, perkenalkan Bu Guru ya, kalian bisa memanggil Bu Guru dengan nama Bu Rohmah ya. Bu Rohmah mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Baik, untuk kesempatan kali ini Bu Rohmah akan sedikit menerangkan tentang kegiatan keagamaan yang ada di SMP Negeri 1 Karanganom ya, kita lihat bersama-sama. Ini ya logo sekolah kita, SMP Negeri 1 Karanganom. Kita lihat. Yang pertama, dulu anak-anak ya, sebelum pandemi ya. Jadi kalau pas pandemi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka ya. Tapi ini Bu Rohmah akan menerangkan ketika sebelum pandemi. Nah, kegiatan di pagi hari anak-anak setelah bel berbunyi ya, itu semua siswa berada di depan kelas anak-anak ya untuk berdoa bersama. Nah, ini teman kalian yang memimpin doa ya. Kemudian semua siswa berada di depan kelas untuk berdoa bersama Bapak Ibu Guru. Nah, ini Bapak Ibu Guru. Itu dilakukan 10 menit sebelum bel masuk. Jadi sebelum bel masuk, maaf tadi Ibu ralat ya. Jadi 10 menit sebelum bel masuk. Ketika sudah masuk kelas, bel berbunyi, maka dimulai dengan tadarus Al-Qur'an. Ya, ini tadarus Al-Qur'an. Nah, tadarus Al-Qur'an. Pembiasaan ini dilaksanakan sebelum pembelajaran ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca Al-Qur'an bersama ya. Dimulai dari surat awal ya, Al-Baqarah, Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, ini dilakukan setiap hari. Jadi ketika kalian sudah membaca beberapa ayat, kemudian besok pagi diteruskan dan besoknya lagi diteruskan seperti itu. Jadi berlanjut setiap hari. Jadi kalian harus membawa Al-Qur'an. Kalau besok tatap muka ya anak-anak ya, jangan lupa tiap hari membawa Al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, ini setelah membaca Al-Qur'an, ketika pelajaran pendidikan agama Islam, nah, kita ada program untuk sholat duha ya. Ini kalian berwudu dulu ya, berwudu, kemudian sholat duha satu kelas ya. Ini ketika di masjid yang belum masjid yang sekarang ya anak-anak ya, ini masjid yang dahulu. Nah, seperti ini kondisi masjidnya. Kalau sekarang sudah berbeda anak-anak. Besok kalau kalian ke sekolah bisa lihat masjid kita ya. Alhamdulillah ya, masjidnya sudah jadi. Semoga bisa dimanfaatkan besok untuk kalian semua ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah itu apa ini? Gambar apa ini ya? Kultum. Kultum atau ceramah oleh siswa. Nah, ini dilakukan setelah sholat duha ya, secara terjadwal ya. Jadi ini anak-anak ya. Kita kultum, satu siswa maju ke depan. Kemudian nanti teman-teman yang lain akan menyimak apa yang disampaikan oleh temannya yang maju di depan. Itu ya. Baik. Lanjut. Nah, setelah itu anak-anak, setelah kultum ada juga sholat duhur berjamaah ya. Jadi ketika waktu sholat sudah tiba ya, sholat duhur sudah adzan seperti itu dipaskan ketika istirahat kedua. Nah, itu anak-anak dan Bapak Ibu Guru semuanya menuju ke masjid ya.
Kalau sekarang sudah bisa bareng semuanya, laki-laki dan perempuan, siswa-siswi, bapak ibu guru bisa langsung ke masjid semuanya karena masjidnya sudah besar ya, sudah cukup menampung semua siswa. Kalau dulu bergilir ya, jadi kelas 7 dulu, kemudian kelas 8, kelas 9. Kalau besok insya Allah kalau masjidnya bisa menampung semua siswa, maka bisa berjamaah bersama-sama. Ini hukumnya wajib anak-anak ya, kecuali bagi yang berhalangan. Kalau laki-laki terlihat ketika istirahat kedua kok masih misalnya jajan atau berkeliaran di halaman tengah, nah itu nanti akan ditegur oleh bapak ibu guru. Jadi semuanya istirahat kedua harus ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Nanti imamnya adalah bapak guru di jadwal seperti itu ya. Baik, lanjut. Kemudian ini, nah ini sudah tampilan masjid yang baru anak-anak ya, tapi masih proses renovasi ya, jadi belum seperti ya masjid yang sekarang. Kalau sekarang sudah lebih baik lagi. Kalau ini tampilannya dulu waktu belum renovasi. Nah ini kita sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat namanya saja sholat Jumat, berarti hari apa anak-anak? Hari Jumat ya. Oke. Sesuai jadwal kelas secara bergilir. Misalnya Jumat yang sekarang kelas 7 semuanya, kemudian Jumat besok kelas 8 semuanya, kemudian Jumat selanjutnya kelas 9 semuanya. Seperti itu anak-anak. Nah ini bapak guru ya, bapak guru menjadi khotibnya. Kalau sholat Jumat, bapak guru yang menjadi khotib ataupun imam. Tapi kalau kultum yang setelah sholat duha tadi siswa ya, siswa yang menyampaikan kultum, bukan bapak ibu guru. Nah itu masuk ke dalam penilaian juga ya. Jadi kalian nanti kalau tatap muka siap-siap ya anak-anak ya. Nah harus berani ya, harus percaya diri. Baik, lanjut. Setelah itu selain kegiatan sholat, kita juga ada pengajian rutin setiap Jumat. Jadi setelah dilaksanakan sholat Jumat, kemudian sekalian ada pengajian. Wajib juga ya di absen, ada presensinya ya. Jadi setiap hari Jumat setelah sholat Jumat langsung pengajian. Nah nanti yang mengisi bapak ibu guru sesuai jadwal itu ya. Jadi kalian, nah memang SMP 1 Karanganyar berharap kalian betul-betul bisa menjadi anak-anak yang soleh-solihah ya. Jadi banyak kegiatan keagamaannya di sekolah. Kalian ikutin ya dengan rajin. Semoga kalian menjadi orang-orang yang taat beribadah ya, menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga, bagi agama, bagi masyarakat ya, nusa dan bangsa. Insya Allah ya anak-anak ya, amin. Baik, lanjut nggih. Nah ini untuk kegiatan yang lainnya ya. Ini adalah pengajian PHBI diikuti oleh seluruh warga sekolah Isakan. Ya, kegiatan PHBI ini nanti ada yang baca Quran ya, ada sari tilawah ya. Ini semua siswa di halaman tengah biasanya anak-anak. Nah, ini halaman tengah kita seperti ini ya. Nah, halaman tengah, terus Bapak Ibu guru juga mengikuti. Ini PHBI, pengajian hari besar Islam. Contohnya Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Hari Raya Idul Adha, kita juga ikut memperingati anak-anak, kita melaksanakan korban. Nah ini ya, ini korban, kemudian ini kambingnya. Nah kadang kita kambing-kambingnya ya, yang sudah kita beli gitu ya secara bersama-sama, itu selain dulu pernah disembelih di sekolah, kemudian kita nikmati bersama-sama sambil dibagikan kepada masyarakat sekitar gitu ya. Pernah juga ini kambing yang masih hidup ya dibagikan kepada masyarakat sekitar ya. Jadi desa-desa di sekitar sekolah didata mana desa yang minim yang korban gitu ya. Jadi kemudian kambing yang masih hidup ini diberikan kepada mereka di desa yang korbannya itu masih minim. Jadi agar kita semua ya umat Islam bisa menikmati Hari Raya Idul Adha itu nih, bisa makan daging anak-anak ya. Jadi pada waktu korban ini ya, kita semua dipersilahkan untuk
apa istilahnya ya? Istilahnya berpesta gitu ya. Jadi makan daging, tidak boleh berpuasa, justru haram berpuasa. Itu ya anak-anak, ini dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Baik, lanjut. Setelah korban ada juga kegiatan zakat fitrah anak-anak ya. Dari warga sekolah ini ya dikumpulkan ya, kemudian dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Warga sekolah yang membutuhkan diberi dari siswa ataupun dari ini ya, dan juga dari masyarakat sekitar. Jadi didata kira-kira yang berhak menerima zakat siapa saja, kemudian ini diantar anak-anak. Nah, kalian nanti juga ikut ya, aktif ya. Ini mengantar mengantar zakat fitri ini ya ke masyarakat sekitar yang membutuhkan, yang berhak ya, yang berhak menerima zakat. Ini tentang zakat fitrah ya. Biasanya ketika puasa ini anak ya. Jadi sebelum libur Idul Fitri. Lanjut. Nah, ini kegiatan apa kira-kira anak-anak? Kegiatan BTA atau BTH. Nah, ini ya. Maju satu-satu kemudian disimak ya. Disemak oleh ibu guru ya untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi nanti kalian yang belum bisa membaca Al-Qur'an itu nanti ikut BTA ya. Kalau sudah tatap muka, ikut BTA agar bisa membaca Al-Qur'an ya. Tidak usah malu ya anak-anak ya. Nah, ini ada ekstra BTA dan tilawatil Al-Qur'an. Nah, bagi yang belum bisa baca ikut BTA, yang sudah bisa baca dengan lancar bisa ikut kegiatan ekstra tilawatil Al-Qur'an. Jadi qiraah itu anak-anak ya. Jadi membaca Al-Qur'an dengan dilakukan. Nah, seperti kalau kalian dengar di masyarakat itu ya, ketika kegiatan pengajian atau apa itu kan ada tilawah Al-Qur'an atau qiraah itu ya. Nah, itu kalian bisa belajar di sekolahan. Gratis ya, gratis. Semua kegiatan di sekolah gratis anak-anak. Kalian silahkan mau ikut kegiatan apa saja ekstra yang kalian minati, silahkan ikut. Kalian bersemangat ya. Nah, itu ya. Ini dijadwal ya, dijadwal. Lanjut. Kemudian ini tentang kejuaraan. Nah, sekolah kita ya banyak sekali kejuaraan yang kita dapatkan. Contohnya dalam lomba ini keagamaan ya. Keagamaan Islam. Kejuaraan keagamaan Islam ini juara tilawatil Al-Qur'an ya. Ini kakak kelas kalian dulu ya. Ini pialanya, kemudian ini juga kakak kelas kalian ya dulu. Ini juga menang mendapatkan penghargaan ya. Penghargaan ini. Itu tuh kemudian ini ketika lombanya anak-anak ya. Ini tahun kemarin dulu. Ini juga ketika proses seleksi ya akhirnya menang. Nah, ini juga. Nah, ini lomba-lomba yang kita ikuti. Jadi kalian yang mempunyai bakat, yang berprestasi nanti bisa diikutkan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan baik dari kecamatan, kabupaten, bahkan kalau bisa mewakili kabupaten bisa maju ke provinsi gitu ya. Jadi silahkan nanti dikembangkan bakatnya ya itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini juga juara ya, kejuaraan. Itu anak-anak ya tentang MTH, lomba keagamaan Islam. Baik anak-anak, itu tentang kegiatan keagamaan di Esakar ya. Bu Rohmah berharap kalian bisa mengikutinya dengan baik ya, dengan semangat ya, dengan bersungguh-sungguh, rajin ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Nah, ini tadi ya yang sudah Ibu jelaskan tentang sekolah kita. Ini sebelum bel ya, kita berdoa bersama di pagi hari. Kemudian membaca Al-Qur'an ya, tadarus. Selanjutnya kita ini sholat duha ya. Biasanya setelah pelajaran PAI. Kemudian kultum atau ceramah oleh siswa.
ya. Lalu sholat zuhur berjamaah wajib ya, nggak boleh tidak. Kalau tidak berhalangan harus ke masjid semua. Kemudian ini sholat Jumat secara bergilir. Bapak Ibu guru juga ya, juga sholat Jumat dijadwal. Kemudian ini pengajian rutin. Nah, setelah itu ini kegiatan PHBI ya, pengajian diikuti oleh seluruh warga sekolah, termasuk kalian sebagai siswa SMP. Ini korban. Ini zakat fitrah atau zakat fitri. Kemudian ini BTA atau tilawatil Quran ekstra, tidak wajib, tapi kalau kalian berminat dan punya bakat silahkan diikuti ya. Kemudian ini beberapa contoh kejuaraan yang sudah didapatkan dalam lomba keagamaan Islam. Kemudian ini proses seleksi ya, proses seleksi lomba. Nah, ini beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Nah, sekian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya ya. Semangat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.